itu berada di atas kasur. Di atas tempat tidur, alat itu ada di situ beserta. Ini ada bayi di situ penuh dengan darah, berlumur darah. Bayi siapa ini? Bayi siapa? Saat itu juga Harry ini mau balik badan, mau lari ini nggak bisa sampai dia ini merangkak saking ketakutannya. Tolong, tolong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari untuk semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Seperti biasa, monggo silahkan absen namanya siapa, kotanya di mana ya. Biar saya ini seneng, tambah kenal deket, bacanya komen ini semangat, baca ceritanya ini tambah semangat ya kan. Monggo silahkan absen di kolom komentar. Di cerita kali ini ada kiriman dari subscriber menceritakan ada satu keluarga ini diteror oleh alat bantu jalan bayi, baby walker. Kalian pernah lihat alat bantu jalan bayi seperti ini? Alat bantu jalan bayi ini setiap hari, setiap malam ini selalu bunyi sendiri, bahkan berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Setelah ditelusuri, ternyata ada penunggu di alat bantu jalan bayi tersebut. Dan penunggu benda itu mempunyai kisah yang sangat kelam. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kisah ini dikirim oleh Mas Harry dan Mbak Lia di Semarang. Nama tidak disamarkan, tempat pun tidak disamarkan, di Semarang. Pada tahun itu, sekitar tahun 90-an, Harry dan Lia ini baru saja menikah. Harry dan Lia pun ingin hidup mandiri. Tidak ikut keluarga Harry, tidak ikut keluarga Lia. Dan pada saat itu, usia Harry ini 26 tahun. Usia Lia ini 25 tahun. Karena di keluarga Harry ini juga banyak orang, ada kakak, ada adik, segala macam. Begitu juga di tempat Lia. Ini mereka berembuk, udahlah mas, kita cari tempat, kita ngontrak. Dimana kita bisa mengarungi rumah tangga ini, apapun yang terjadi kita berdua saja. Tidak ada orang lain. Akhirnya mereka ini sepakat. Akan tetapi, pada saat mau pindah, ibunda Mas Harry ini mengatakan, "Ojo sik nak, mending di rumah ini bareng-bareng dulu. Ibu masih pengen deket sama kalian." Akan tetapi, Harry ini nggak enak sama kakaknya, adiknya yang ada di situ juga. Harry bilang sama ibunya, "Bu, Harry juga nanti akan cari tempat yang tidak jauh dari sini, Bu. Biar nanti Harry dan Lia ini sering pulang, Bu." "Iya, tapi nanti dulu." "Udah loh nak, nanti nak." Nah, memang sebelum pernikahan mereka, ini bapaknya Harry ini percaya sekali yang namanya dengan hitungan weton. Nah, untuk hitungan mereka, ini ujiannya ini berat. Weton mereka ini ujiannya berat. Bapaknya ini sering wanti-wanti, "Kamu akan banyak ujian karena wetonmu ini bertemu dengan ini." Kalau di daerah kan seperti itu ya. Percaya akan hal seperti itu. Terus ini sudah seperti kayak apa maksudnya? Kayak kebudayaan ya maksudnya. Jatuhnya kayak budaya. Hingga pada akhirnya Harry terus-menerus mohon kepada bapaknya, apapun ujian itu, biar Harry lewati Pak dengan Lia. Biar Harry dan Lia ini merasakan rumah tangga yang sebenarnya, Pak. Harry nggak mau bergantung di sini, Pak. Walaupun Harry sudah kerja. Nah, Harry sendiri ini bekerja sebagai kondektur bis. Memang dia ini sering banget di terminal, berangkat di terminal, nanti dia baru ikut bis jalan kemana-kemana gitu. Nah, dengan pekerjaan Harry ini seorang kondektur, Harry ini yakin, saya mampu menghidupi istri saya sendiri, tanpa saya harus gabung dengan keluarga saya. Akhirnya, dengan memohon terus-menerus sama bapaknya perihal weton ini gimana ke depan, Harry tetap kekeh untuk pindah dari situ. Hingga pada akhirnya mereka pun nyari kontrakan dan ketemulah sebuah kontrakan kecil. Mereka tinggal di situ. Awal-awal ini baik-baik saja, akan tetapi benar apa kata bapaknya. Dimana memang mereka ini baru pindah, 3 hari setelah pindah, Harry yang awalnya baik-baik saja menjadi seorang kondektur, ini ada-ada saja. Saat supirnya ngantuk, ya kan, bawa penumpang nih, lagi bawa penumpang, tiba-tiba bis Harry ini menghajar sebuah truk. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Truk berhenti di pinggir, supir ini ngantuk.
Buak, yang ada kaca di depan ini pecah. Semua orang-orang ini pada marahin. Mas, gimana sih supirnya itu? Dibilangin supirnya gimana sih? Pada maki-maki si supir, supirnya ngantuk. Akhirnya berurusan dengan polisi. Nah, setelah diurus semuanya, Heri berpikir, iya ya, bapakku kemarin ini bilang, tapi kok aku bandel. Itulah sebuah hitungan weton. Itu kalau di tempat saya ini kayak sebagai warning ya, peringatan gitu kan, agar kita ini sebenarnya waspada. Bukan berarti kita ini harus mendewakan seperti itu, nanti akhirnya kita nggak percaya sama Tuhan. Di setiap tempat, di setiap daerah ini kan ada kebudayaan gitu yang kita harus menghargai. Sebelum kita lahir sudah ada seperti itu gitu. Nah, disinilah Heri yang sudah diwanti-wanti sama orang tuanya, dia tetap bandel untuk pindah. Akhirnya dapat ujian. Ujian pertama itu, bis masuk bengkel, otomatis Heri ini nganggur pada saat itu. Istrinya pun bilang, belum beres ya mas bisnya? Iya dek, nggak apa-apa yo, makan seadanya dulu. Iya mas. Singkat cerita ya, ini bis udah bener, udah mulai jalan lagi. Pada suatu hari bis udah mulai narik lagi. Siang-siang ini Heri sebagai kondektur tiba-tiba melihat penumpang yang sangat penuh. Ini sangat senang sekali. Masih muat, masuk, masih muat. Mau kemana mbak? Mau kemana mas? Mau kemana? Wah, rame nih kondisi bis. Nah, pada saat itu ternyata ya, Heri ini tahu ini ada copet. Wah, ini ada copet nih kayaknya nih. Karena yang namanya kondektur atau apa, dia ini sebenarnya hafal. Dia ini hafal orang-orang yang, wah ini yang nggak bener nih, ini gitu. Cuma di situ Heri ini nggak ikut campur, nggak pengen ngerti. Udahlah, saat itu seperti itu. Karena geng mereka ini banyak. Nah, nggak lama kemudian ternyata benar. Berapa kali berhenti, barulah ada seorang ibu-ibu teriak-teriak. Aku kecopetan, masa aku kecopetan? Suaminya nggak terima. Masa pusing tipu kecopetan yang tas sedikit pagi kecatu. Oh, geger lah di dalam bis. Pak supir dipaksa untuk berhenti. Pak supir berhenti dulu. Nah, hingga pada akhirnya di situ pada neliti, yang mana tadi? Iya, yang berarti yang pakai topi tadi. Pakai topi ini warna coklat ini nih. Nah, pada saat itu ada seseorang yang melihat memang sebelum naik ke bis, ini copet sempat ngobrol sama Heri. Di bawah ini ada yang lihat. Nah, padahal di situ Heri ini ngobrol biasa, pinjam korek atau apa segala macam. Akan tetapi ini ada beberapa penumpang yang ngomong, jangan-jangan ini sekongkolan sama kondekturnya. Mas, saya nggak ngerti. Saat itu juga dalam kondisi memanah siang-siang, ini Heri dihajar. Sopirnya sampai nolong, sabar pak, jangan main hakim, jangan main. Heri sempat dihajar, katanya sekongkol. Pulang-pulang Heri babak belur. Dan semua penumpang pada pindah bis akhirnya. Heri pulang, ditanya sama istri, kamu kenapa mas? Kamu kenapa? Aku salah sasaran, dik. Beneran aku salah sasaran. Ternyata di dalam bisku ini ada copet. Memang mas itu sempat ngobrol, pinjem korek, ngobrol, sempet. Tapi kan gak ngerti mas ini. Nah masuk mas itu punya perasaan gak enak. Ini jangan-jangan ada copet ini. Mas itu punya rasa seperti itu. Tapi dipikir orang-orang, mas ini sekongkol. Mereka ini mikirnya ini mas ini kerjasama. Dipukulin mas di dalam bis. Akhirnya Heri nggak berangkat lagi, ujian lagi. Karena memang buat jalan ini susah. Pada pegel semua badan katanya. Libur lagi. Ujian lah di keluarga itu. Berapa hari kemudian Heri sudah mulai berangkat lagi. Beres lagi, jalan lagi. Ceritanya Heri itu punya rezeki. Heri itu beli TV. TV zaman dulu kan. Heri beli TV. Biar apa? Ketika istrinya ini di rumah, minimal ini ada teman. Walaupun tahun itu kan ada siarannya cuma TVRI gitu kan ya. Heri ini beli TV. TV bekas. Nah, disinilah Heri itu senang sekali ketika datang ke tempat pelelangan dan nyari-nyari barang-barang yang harganya ini murah. Dapatlah TV. Istrinya ini dibelikan TV. Istrinya seneng. Mas lah, emang kamu ada rezeki? Udah, biar di rumah kamu ini gak sepi-sepi banget. Yo. Nah, pada saat pemasangan antena, Heri ini nyari bambu. Agak lumayan panjang, ditaruh di belakang kontrakan. Nah, di belakang kontrakan ini ada gudang. Ditempelkan ke gudang itu. Gudangnya ini kecil. Sebenarnya itu kamar. Akan tetapi ini karena dekat dengan dapur, akhirnya kamar itu gak dipakai. Ini hanya buat naruh-naruh barang-barang bekas. Nah, si antena itu ditempelkan ke gudang itu. Persis ada di paling belakang rumah. Heri ini bilang sama istrinya, tak puntir yo dek, nek wes bening ngomong. Jadi zaman dulu kan harus diputar dulu nih antena. Biar kalau udah kelihatan bening gitu kan, baru diberhentikan puterannya gitu kan. Nah, Heri ini muter antena. Tiba-tiba kabel yang pada antena di atas ini terjatuh. Putus.
Otomatis karena bambu ini sudah ditancapkan ke tanah dan lumayan dalam, mau nggak mau Harry ini memanjat bambu itu. Memang bambunya agak lumayan besar. Dipanjatlah sama Harry. Entah gimana, tiba-tiba Harry itu dia hilang keseimbangan. Saat hilang keseimbangan, Harry ini lepas, pegangannya ini lepas. Jatuhlah Harry. Wah, buah, menjatuhi dapur, bagian dapur. Untungnya masih untung. Jadi ada sofa yang udah nggak kepake dari pemilik kontrakan. Ini deket dengan dapur, ditaruh di situ. Untungnya Harry jatuhnya di situ. Buah, nggak langsung ke tanah. Jadi udah ngajar genteng, reruntuhan genteng itu tadi, ya kan? Harry ini langsung jatuhnya ke sofa bekas. Mas, kenapa mas? Nah, rame lah jadi di situ. Nah, yang punya kontrakan ini nggak mau tahu. Pokoknya dibetulin kayak tadinya lagi. Otomatis harus bedah dapur atap-atapnya. Harry sempat diurut. Harry ngalamin punggungnya ini terkilir. Untungnya masih terkilir gitu loh. Diurut lah segala macem. Setelah itu biaya keluar lagi untuk betulin dapur. Harry dan istrinya memang sengaja, apapun yang terjadi kita nggak usah ngomong sama orang tua. Udah nanti mereka kepikiran. Udah nggak apa-apa, dijalanin aja. Takutnya Harry mikirnya nanti, nah bener kan apa kata omongan bapak? Harry berpikirnya seperti itu. Ujiannya ini ada-ada aja. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Lia pun hamil. Mas, aku hamil mas. Harry mengajak Lia ini untuk pulang. Pertama ke keluarga Harry dulu, mengabarkan, Pak Bu, sebentar lagi punya cucu. Keluarga seneng. Setelah ke rumah Harry, barulah ke rumah Lia. Ngabarin di keluarganya Lia. Keluarganya Lia juga seneng. Setelah itu mengadakan selamatan kecil-kecilan. Seneng soalnya. Kembali lagi mereka ini ke kontrakan mereka. Harry pun bilang sama Lia agar menjaga kandungannya. Nah, yang namanya kondektur ini kan kapan saja pulangnya. Sering sekali Harry ini kadang-kadang pulangnya ini jam 2 malam, jam 3 malam, kadang subuh. Jadi berangkatnya ini nggak nentu gitu. Sesuai ini kayaknya ramainya arah mana, terus tujuannya ini gimana. Karena memang sudah ada jadwal-jadwalnya. Singkat cerita, usia kandungan Lia ini ke 6 bulan. Harry ini pulang. Harry ini pengen ngajak makan Lia. Karena Lia ini sebelum Harry berangkat, ya kan, berapa hari sebelum Harry berangkat, Lia ini sempat ngomong, Mas, aku pengen bakso banget, Mas. Nanti kita makan bakso ya, Mas. Iya, nanti nunggu Mas pulang. Kayaknya ini Mas pulang sore. Karena Mas ini kayaknya ini mau dibawa ke bengkel, tapi Mas harus mastiin dulu. Nah, sore-sore Harry pulang. Saat sore-sore Harry pulang, Harry buka pintu. Kok gak ada orang? Dek, dicari sama Harry muter. Gak ada. Lia, dicari gak ada. Dan gak lama kemudian ini datang anak kecil. Usianya 10 tahun. Om Harry, saya disuruh ibu, suruh nyampein. Ibumu ngomong apa? Bule Lia dibawa ke rumah sakit. Hah? Istri saya dibawa ke rumah sakit, kenapa? Ada apa? Tadi kata ibu jatuh. Akhirnya beberapa warga sini ini sama ibuku bawa bule Lia ke rumah sakit. Hah? Yang benar kamu? Harry langsung menuju ke rumah sakit. Ternyata yang memang benar. Lia ini sedang dirawat dan dokter mengatakan bayinya keguguran. Ini terjatuhnya ini di kamar mandi saat mau nyuci baju. Kepleset. Sedihlah mereka. Ujian lagi. Harry sampai bingung, kok kayak gini ya? Barulah Harry ini ngomong sama keluarga, kondisi seperti ini, lagi kena ujian kayak gini. Bapaknya ini ngomong, bener kan apa kata bapak? Dan kamu berapa kali nggak cerita sama bapak? Bapak sampai dengar sendiri kabar itu. Kalau kamu pernah jatuh, kamu pernah dikebukin orang, bis kamu nabrak. Dan sekarang istri kamu keguguran. Iya toh? Karena kamu nggak cerita sama bapak. Iya pak, maafin saya pak. Awalnya memang saya tidak berniat untuk cerita sama bapak. Ya udah, lain kali hati-hati. Pesen bapak bener-bener ojo tinggal ke ibadah. Yo, nggih pak. Ujian bener-bener bertubi-tubi. Singkat cerita, berjalannya waktu memang ujian-ujian ada. Akan tetapi Harry tetap bersikukuh berjuang terus-menerus. 1 tahun kemudian, alhamdulillah, Lia ini hamil lagi. Mas, aku hamil lagi. Harry mengabarkan ke keluarga seperti biasa. Keluarga senang dan Lia kali ini benar-benar harus hati-hati, harus waspada, harus menjaga kandungannya. Karena trauma, ya. Jadi jangan sampai terulang lagi. Singkat cerita, Lia pun lahiran. Bayinya ini seorang perempuan. Bayi tersebut ini diberi nama Anggun, ya. Bayi tersebut memang namanya Anggun.
Bayi tersebut ini diberi nama Anggun. Seneng lah. Keluarga akhirnya pada datang ke situ. Nengok si Anggun. Memang bayinya ini cantik, lucu. Anggun pun tumbuh jadi bayi yang sangat lucu sekali. Lia sering menggendongnya, memamerkan ke tetangga-tetangga. Karena memang sehat sekali si Anggun ini. Senang sekali mereka ini. Akan tetapi berjalannya waktu, perekonomian Harry ini semakin sulit. Munculnya bis-bis yang lebih bagus. Armada-armada ini tampilannya lebih bagus-bagus ketimbang bis yang dimana Harry ini bekerja. Orang memilih dengan armada-armada yang lebih bagus. Harry bingung di sini. Sering sekali penumpangnya ini sedikit. Harry ini pulang suntuk. Istrinya ini tanya, kok kamu kayak gitu terus sih mas mukanya? Iya, aku harus... Gimana lagi, aku nggak ngerti. Sekarang orang pindah, sekarang naiknya nggak di bis aku lagi. Banyak armada-armada yang keluarannya bagus-bagus sekarang. Harry udah kepikiran ini buat beli susu lah, apalah. Adanya anak gitu kan ya. Ini otomatis kan pengeluaran ini nambah juga. Tapi yang ada, ujian Harry ini semakin hari semakin berat. Berapa bulan kemudian, kurang lebih usia Anggun ini 6-7 bulan. Tetangga-tetangganya ini lagi pada heboh yang punya bayi. Mereka ini membeli baby walker, alat bantu jalan untuk bayi. Nah, seperti ini nih. Nah, pada saat itu lagi ngetren-ngetrennya. Bisa dikatakan di tahun itu 90-an orang yang punya itu, ini orang yang berada. Harry pun pengen membelikan Anggun baby walker, alat itu, alat bantu jalan bayi. Tapi Harry bingung, ini buat beli susu apa buat beli ini ya? Terus nanti bayarnya listrik gimana? Terus nanti bayar kontrakannya gimana? Harry kebingungan. Harry pun iseng nanya ke toko-toko. Dan ternyata harganya lagi mahal. Beda kayak zaman sekarang ya. Banyak harga yang murah, terus pilihannya juga banyak, macem-macemnya juga banyak gitu kan ya. Di tahun itu gitu, orang saya aja masih inget, dulu ada sepeda namanya, ini bukan nyebutin merek ya, tapi dulu ada sepeda namanya Whimsicle. Ya Mas Lutu ya, Whimsicle terus Tiger ya. Itu di era-era itu, dan harganya ini mahal banget. Sebagai anak SD kayak gitu, pingin itu susah banget dapetinnya gitu. Harus harus bener-bener rajin nabung gitu-gitulah. Nah, itu di tahun sesudah baby walker ya. Berarti kan baby walker ini lebih barang yang mewah pada tahun yang saat itu gitu ya. Kita lanjut ceritanya. Nah, kebingungan lah si Harry ini. Ya ampun, aku kok nggak bisa beliin itu. Berapa hari kemudian, saat bisnya ini berhenti di rumah makan, lagi istirahat, Harry ini makan. Setelah itu Harry ngalamun nih ngerokok. Setelah makan, rokok di luar rumah makan. Nah, dia ini bengong. Nah, aku harus gimana ya? Hidup kok semakin hari semakin kayak gini. Sepi terus. Nggak lama kemudian, Harry melihat ada seorang tukang bulung. Dia bawa gerobak, bapak-bapak. Ini dia sedang ngambilin. Dia sedang nyari di tempat sampah rumah makan itu. Botol-botol bekas atau apa segala macam. Nah, di gerobak itu, ini ada baby walker. Tapi udah rusak. Posisinya ini udah rusak. Harry ngeliatin. Loh, itu kok kayak baby walker, alat bantu jalan bayi. Aku pengen beli itu. Gak kesampaian, tapi itu kok tukang pulung ada. Siapa tahu itu masih bagus. Nah, saat itu juga Harry langsung manggil tukang pulung itu. Pak. Nah, akhirnya Harry mendekat. Ada apa ya, Mas? Pak, ini Bapak nemu dari mana, Pak? Ini masih bagus, Pak? Ada, Mas. Mas pengen? Iya, Pak. Saya pengen, Pak. Berapa, Pak, ini, Pak? Ya udah, terserah aja bayarnya, Mas, berapa? Nah, pada saat itu Harry langsung ngeluarin uang. Kalau segini gimana, Pak? Ya udah, Mas, nggak apa-apa. Ambil aja, Mas. Bapak-bapaknya nih baik. Pak, Bapak kenapa nggak ngasih harga atau apa? Nggak apa-apa, Mas. Segitu saya sudah cukup kok, Mas. Bapak ini aneh, orang ini masih mahal kok. Ini harganya di toko masih mahal, dan ini paling rusak-rusak dikit saya betulin bisa kok, Pak. Iya, Mas, udah bawa aja. Jadi sangat murah sekali. Ya walaupun itu emang bekas gitu kan. Udahlah bawa. Setelah itu ditaruhlah di bis. Bis ini jalan lagi, ya kan? Bis ini jalan lagi, nyari penumpang lagi. Singkat cerita, bis ini kembali ke garasi. Nah, saat pulang, Harry membawa itu dengan bangga ini malam-malam. Assalamualaikum, Dek, bukain, Dek. Dak. Dibukain lah. Iya, Mas. Jangan kenceng-kenceng, Mas. Adik lagi tidur. Iya, aku bawa kejutan ini buat Anggun, buat anak kita. Apa, Mas? Nah, ini. Istrinya seneng. Mas, kamu dapat dari mana itu, Mas? Aku dapat dari orang lagi nyari rongsok tapi bawa ini, Dek. Makanya aku langsung beli. Udah gitu harganya murah lagi, Dek. Ya, alhamdulillah ya, Mas ya. Besok kamu betulin aja, Mas. Siapa tahu bisa digunakan. Iya, Dek. Kebetulan besok pagi ini aku kan berangkatnya sore. Aku jadi pagi bisa betulin ini. Nah, singkat cerita ya kan. Pergilah
ke tukang las. Besi-besi yang pada rusak, roda-roda yang pada rusak, ini dibetulin lagi sampai bisa untuk dipakai, dibawa pulang. Ini dek, ayo naik sini. Ini si Anggun senang sekali, aktif dia menggunakan itu. Apalagi ini kan ada bel untuk bunyinya. Terus ada putaran-putaran mainan-mainannya itu kan ya. Ini dipencet-pencet sama Anggun. Anggun seneng. Ada suara-suaranya, dia ketawa-ketawa. Istrinya tambah seneng kan? Karena apa? Lingkungan yang lain pada punya, ini loh. Anggun juga punya kok. Bangga ini. Makasih yo mas. Iyo sama-sama. Maaf yo, pisahnya beliin yang bekas kayak gini. Gak apa-apa mas. Yang penting Anggun kayak gini bisa belajar jalan. Ini yang namanya Anggun seneng sekali. Jadi kalau dia diangkat, dimban gitu kan, digendong, ini Anggun, ini nangis, mintanya naik terus. Awalnya ya, ini dianggap biasa saja. Lia pun cerita ke Harry, mas ini Anggun kalau aku gendong, dia nangis mas, dia maunya minta naik itu terus. Ya nggak apa-apalah, masih wajar kok, nggak apa-apa, dia lagi seneng, nggak apa-apa, seneng nih Anggun naik itu terus. Singkat cerita, pada saat itu, Harry itu berangkat sore. Berarti kalau berangkat sore, pulangnya itu nanti subuh. Harry pun pamitan. Aku berangkat dulu ya, kamu hati-hati. Kamu hati-hati di rumah. Iya mas, Harry berangkat. Berarti di rumah, ini hanya Lia dan Anggun. Ini dari maghrib, ini minta main itu terus. Terus pokoknya dia nggak mau turun dari alat itu. Main terus, sampai dia ini kelelahan. Dan pada akhirnya, dia sampai tertidur. Nah, setelah itu jam 9 diangkat, dipindah di kasur. Lihat juga, ini beres-beres tempat semuanya segala macam udah selesai, pintu dikunci. Dia juga tidur. Pada tengah malam, Lia yang sudah tertidur, Anggun juga sedang di sampingnya, ia peluk. Tiba-tiba Lia dikagetkan, ini ada suara baby walker. Alat untuk jalan bayi ini tiba-tiba bunyi. Kan ada musiknya itu. Tiba-tiba bunyi. Ini Anggun di sini. Terus siapa yang nyalain? Nah, sementara alat itu, ini adanya di ruang tengah. Di depan TV ada siapa? Masa, Mas Heri udah pulang? Mas Heri? Kamu udah pulang, Mas? Mas, gak ada suara. Lia penasaran kan? Akhirnya, Lia ini beranjak dari kasur. Anggun ditinggal di kasur. Lia penasaran siapa yang nyalain alat itu. Kok ada suara keluar dari situ? Bunyi mainan ini keluar. Ding dong, ding dong, ding. Ini berbunyi. Lia bingung. Saat itu Lia pun akhirnya ngecek. Dan pada saat Lia ngecek, Lia ini kaget. Ini nyala sendiri dan lampunya ini ujung-ujungnya ini berputar-putar sendiri. Loh, kok nyala sendiri sih? Apa konslet atau gimana? Atau mungkin baterainya atau apa? Lia masih berpikir positive thinking di sini. Dimatikan alat tersebut. Udahlah, mungkin baterainya kali. Udahlah, aku tidur lagi. Dan yang kedua kali, ini Lia baru tertidur, tiba-tiba alat itu bunyi lagi. Lia bingung, loh, kok bunyi lagi? Hingga pada akhirnya Lia ini keluar, baterainya ini dilepas sama si Lia. Saking Lia ini takut. Apa baterainya kali ya? Udahlah, aku lepas aja. Baterai udah dilepas nih. Lia masuk lagi, baru masuk selangkah, ini alat bunyi lagi. Boom, 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 boom. Lia ini langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Masuk ke kamar, dia tutup telinganya. Karena apa? Suaranya semakin keras. Bayangin kita di rumah terus alat tersebut ini bunyi sendiri. Baterai udah dilepas, bunyi lagi. Keesokan paginya ketika ketemu Mas Heri, Lia ini langsung cerita, Mas, semalam itu kayak gini Mas, ini alat kayak gini nih bunyi sendiri tengah malam Mas. Baterai udah aku lepas, ini sampai 3 kali, ini bunyi Mas, terus-terusan kayak gini. Udah. Ini paling konslet, nanti aku betulin. Tapi aku capek banget, aku mau tidur. Sorean nanti aku betulin ya. Ngantuk banget aku. Mas, tapi masa iya Mas? Udah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Nanti akhirnya kayak bapak. Dikit-dikit dihubungin sama hal-hal kayak gini. Udah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti sore aku betulin. Sorenya, Harry bongkar alat itu. Dan tidak ada kerusakan sama sekali. Udah, ini udah bener kok, nggak ada apa-apa. Dipasang baterai lagi, nyalain, juga bunyi lagi. Setiap ada bunyi itu, Anggun ini seneng. Anggun seneng. Muter-muter terus sana main. Sor. Udahlah. Ini Anggun lagi seneng-senengnya. Kamu nggak usah takut. Berapa hari kemudian, Harry kembali lagi, ini berangkat yang malam nih.
yang nanti pulangnya subuh. Nah, tengah malam seperti biasa, Lia ini tidur, ini tiba-tiba dia terbangun gara-gara mendengar ada suara baby walker itu tadi. Ding dong ding. Lia terbangun. Saat Lia terbangun, Lia ini kaget melihat Anggun sudah tidak ada di sampingnya. Loh, Anggun. Lia langsung keluar. Saat Lia keluar buka pintu kamar, jegret. Lia kaget. Anggun sudah berada di alat baby walker tadi. Loh, Anggun, Anggun ini diangkat. Saat diangkat, mata Anggun tiba-tiba memutih semua. Anggun. Tapi dia langsung menggendong. Ya ini takut sambil digendong langsung. Saat digendong, Anggun nangis. Lampu airnya dinyala-nyalain semua. Dan ketika Anggun dicek kembali, mata kembali normal. Anggun, kamu gak apa-apa, anak nangis terus. Semalaman minta naik itu. Lia sampai bingung, ini siapa yang gendong ke depan? Sementara pintu kamar aja tertutup rapat. Gak mungkin seusia bayi 6 bulan, 7 bulan dia ini bisa jalan sendiri terus buka pintu. Sangat gak mungkin. Inilah yang dirasakan oleh Lia. Bingung. Paginya cerita sama Harry. Harry bilang, kamu paling mimpi. Udahlah, kamu ini kecapean terus kamu mimpi. Lia sampai bingung lagi untuk ceritanya. Singkat cerita, berapa hari kemudian, saat itu Lia ini sedang masak. Nah, Anggun sendiri ini sedang tidur di kamar. Anggun tidur pun ini ditutupin sama kelambu bayi. Nah, saat itu Lia ini masak nih. Masak, siang-siang. Terdengarlah azan zuhur. Selesai azan zuhur ya, ini Lia sedang masak, dia berdiri, ini ngangkat masakan, ini dipindahkan ke meja makan. Meja makan kecil di situ. Saat memindahkan, tiba-tiba Lia ini dikagetkan, tiba-tiba alat bantu jalan bayi itu tadi ini jalan sendiri dari ruang tengah menuju ke dapur dan menabrak kaki Lia. Ini siapa yang gerakin? Baru seperti itu tiba-tiba alat itu berbunyi. Langsung disingkirin sama Lia. Ini siapa yang dorong? Lia ketakutan. Saat itu juga Lia, ini setelah naruh makanan, Lia langsung ke kamar. Anggun langsung diambil, digendong, Lia keluar. Takut di dalam rumah, padahal siang-siang. Saking Lia ini ketakutan, kesel ya kan. Kesel ini, mana Mas Heri gak pulang. Ini aku nanti gimana, nanti malam ini Mas Heri ini pulang jam berapa, aku gak ngerti. Lia ketakutan. Akhirnya Lia ini menitipkan Anggun di tetangganya, digendong sama tetangga. Lia ini gak berani cerita sama tetangga. Ini kenapa ini gak cerita. Lia kembali lagi nih. Aku harus berani, aku harus nyingkirin circle itu. Circle itu diambil dan ditaruh di gudang belakang. Nah, gudang belakang yang saya bilang ini yang deket antena. Ditaruh di situ, dimasukin ke gudang itu. Pula, udah kamu gak bisa kemana-mana, udah. Nah, saat itu juga pintu ditutup gudang tersebut, tapi nutupnya ini hanya pakai seng. Si Lia ini langsung kembali lagi ngambil si Anggun, digendong lagi. Saat itu Anggun ini rewel karena mungkin ini lihat temennya ya, ini yang seumuran sama Anggun, dia naik alat itu juga. Nah, pada saat itu ibu dari tetangga gitu kan, oh Anggun pengen naik, gantian ini. Anggun naik punya temennya yang seumuran sama Anggun, akan tetapi Anggun ini gak mau. Setelah ditaruh di alat tersebut, Anggun nangis gak mau, diangkat lagi, digendong lagi. Setelah itulah Anggun ini jadi nangis terus menerus sampai ibu-ibu ini pada ngomongin, Anggun kenapa sih? Anggun pengen apa? Diambilin mainan punya tetangga-tetangganya. Akan tetapi Anggun terus menerus nangis, tidak mau diam. Sampai suaranya ini udah sakit sekali. Maghrib berhenti, setelah maghrib dia nangis lagi. Harry ini pulang jam 8. Assalamualaikum sambil dibukain. Kenapa sih si Anggun? Dari kejauhan sampai nangisnya kedengeran. Iya mas, ini dari siang loh Anggun ini nangis terus kayak gini. Nah, Lia ini cerita, tadi siang aku ini ditabrak alat itu mas. Aku lagi masak di dapur. Makanya alat itu aku udah taruh di gudang mas. Aku kesel mas. Nah ini Anggun ini gak mau mas. Dia pengen alat itu mas, tetap terus kayak gitu, diganti sama punya temennya, malah nangis sampai sekarang. Ya udah mana sini Anggunnya. Akhirnya bapaknya ini langsung digendong keluar sama bapaknya. Tetap aja nangis terus karena hari udah malam.
Otomatis karena masih bayi juga kan, ini masuk lagi ke situ. Badan Anggun ini demam. Nah, setelah ditidurkan, pada malam harinya, Lia ini cerita. Mas, beneran kok mas, tadi apa yang aku omongin itu bener semua mas. Masa sih, aneh aja sih. Nggak mungkin lah. Ini kan aku malam ini di rumah. Coba apa yang terjadi malam ini. Aku pengen lihat sendiri. Ya mas, aku ini nggak ngerti harus gimana lagi mas. Ada apa ya mas dengan alat itu? Tapi aku belum percaya, aku belum yakin. Jadi mereka ini bingung ya, kayak Lia lihatnya kayak gini. Sedangkan suaminya ini nggak percaya dengan hal seperti itu. Jadi serba bingung. Akan tetapi Anggun ini nangis terus menerus. Singkat cerita, Anggun pun berapa jam kemudian akhirnya dia tertidur. Tapi badannya ini demam. Nah, di sini Heri bilang, ini kalau nggak turun-turun badannya ya, nanti kita tetap bawa ke dokter. Ya, tapi ini mudah-mudahan mumpung dia tidur. Mudah-mudahan ini nanti demamnya turun. Nah, singkat cerita karena memang Heri juga lelah kerja ya kan. Memang udah capek juga, dia cepat tidur dia nih. Nah, Lia ini gelisah sambil berdoa, "Nah, pokoknya kamu cepat sembuh ya, nah ibu ini kepikiran, nah pokoknya." Wah, Lia nih namanya juga ibu. Inilah ikatan seorang ibu ya, ketika anaknya sakit atau apa. Ini paniknya ini luar biasa. Beda dengan seorang bapak yang nggak semuanya sih. Ada juga yang bapak ini juga ikut kepikiran atau apa gitu kan ya. Nah, ini karena memang Heri ini capek, jadi langsung tidur. Nah, singkat cerita akhirnya Lia pun kelelahan. Akhirnya Lia pun ikut tidur. Nah, gak lama kemudian Anggun ini terbangun. Ini tengah malam. Lia ngeliat jam, ini menunjukkan pukul jam 1 lebih. Nah, kok nangisin nak? Akhirnya Anggun ditaruh di kakinya Lia. Lia sambil bersandar, duduk sambil bersandar. Digoyang-goyangkanlah kaki Lia agar Anggun ini diam. Akan tetapi nangis terus menerus. Heri kebangun. Dek, udahlah dek, itu udah diambil aja dek, itunya apa, itu alat itu ambil aja, aku ngantuk banget dek. Mas, aku nggak berani mas, aku nggak berani. Ya ampun Gun, kamu kenapa sih Gun? Pas dicek ini masih demam juga. Malam-malam gini lagi ya, mana ada dokter buka lagi. Aduh, udah dek, itu diambil aja. Di mana itu tempatnya, di mana kamu naruh itu, di mana? Di gudang mas, di gudang. Ya udah, aku ambil aja lah, biar dia main di situ. Kamu nanti temenin, mas. Udah ditaruh di mana? Di gudang. Akhirnya Heri ini langsung pergi ke gudang belakang. Disingkirin penutup itu seng, serak. Dilihat di situ, lampu dinyalakan. Akan tetapi alat itu nggak ada. Dek, kamu taruh mana alatnya? Nggak ada ini. Di mana ini alat? Dek, dibongkar-bongkar di situ, nggak ada. Nah kan alatnya bulat besar kan, ada rodanya. Ini sampai nggak kelihatan di situ, nggak ada. Di mana sih dek? Dek, akhirnya Lia menggendong Anggun dibawa ke belakang, nggak mau ditinggal. Dibawa, digendong. Mas, tadi aku naruh di sini mas. Lah ini nggak ada. Gimana sih kamu? Mereka debat. Pada saat debat tiba-tiba ini suara Baby Walker. Alat itu tiba-tiba bunyi. Dan bunyinya ini ada di ruang depan. Dek, itu suaranya kok ada di sana? Lah, iya mas. Nah kan, kamu sendiri kamu pengen ngerti kan? Itu malah alatnya di sana mas. Gak mungkin kan mas? Alat itu pindah sendiri ke depan. Kok aneh sih? Kamu yakin? Tadi itu kamu naruh di sini? Iya mas, aku yakin banget. Aku sendiri yang naruh di situ mas. Masa sih? Terus padahal aku tadi lewat di situ, aku juga sempat keluar. Kok nggak ada alat itu? Ya udah mas, dicek aja, dicek. Akhirnya mereka ngecek. Di ruang tengah nggak ada, ruang depan ini, di ruang tamu ini nggak ada. Suara itu ini di mana? Dan semakin jelas, Anggun di situ malah diem nangisnya, ketawa-ketawa Anggun setelah mendengar suara itu. Nah, saat itu juga Heri langsung ngecek ini suaranya di mana. Dibukalah pintu depan, cegrek, boom. Heri kaget, alat tersebut tepat berada di depan pintu dan nyala. Dung ding ding dung ding. Di situ Anggun langsung seneng dan langsung menunjuk-nunjuk dan langsung dada-dada tangannya ini kayak dia ini lagi mau main sama alat itu. Ini kenapa alat bisa di sini, Dek? Pada saat itu Heri ini justru malah tidak memperbolehkan Anggun naik itu. Udah, Dek, kamu masuk ke dalam. Kamu masuk ke dalam. Malam itu juga Heri merusak alat itu. Heri membawa alat itu, dibawa ke belakang. Alat itu dibanting-banting sama Heri. Alat itu sampai pada pecah. Kan itu bawahnya ini besi ya kan, penyangganya ini besi sampai pada bengkok.
Alat itu dipukul-pukul, yang di dalam nih Lia ini teriak-teriak, "Mas ini mas, mas ini mas." Ini langsung masuk dalam. Kenapa? Anggun mas, Anggun hidungnya keluar darah. Anggun mimisan, keluar darah, dan nangis kenceng. Ini kenapa ya? Ini kok bisa kayak gini? Akhirnya pada malam itu juga mereka memutuskan untuk keluar. Mereka jalan kaki, ya. Mereka minta tolong sama warga, pinjem motor warga. Akhirnya Anggun dibawa ke Bu Bidan. Dan di tempat Bu Bidan ini, demamnya Anggun ini masih terus menerus. Sampai udah digendong Bu Bidan, nggak mau. Dikasih mainan apa, nggak mau. Demamnya terus menerus sampai Bu Bidan ini bingung. Singkat cerita, ini jam 3, kan, jam 3 dini hari. Nah, saat itu juga Heri bilang, "Mas tak ngomong sama yang punya motor dulu, ya. Takutnya kenapa-napa, dan Mas ini kan gak bawa pegangan uang. Lupa tadi buru-buru. Mas pulang dulu. Kamu di sini aja udah, ya." Karena Bu Bidannya juga gak bolehin pulang. Udah di sini aja dulu. Nah, singkat cerita, akhirnya Heri pun pulang bawa motor itu. Bilang sama tetangganya. Untungnya tetangganya memperbolehkan. "Ya udah, nggak apa-apa Her. Udah pakai dulu sampai kelar kamu, nggak apa-apa. Lagian besok aku libur." Heri seneng akhirnya, tenang, lega, ada motor. Nah, Heri pulang mau ngambil uang, masuklah ke rumah. Saat masuk ke rumah, dia masuk ke kamar, buka kamar, cekrek, boom. Heri kaget, alat itu berada di atas kasur. Boom, 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 boom. Di atas tempat tidur, alat itu ada di situ beserta. Ini ada bayi di situ penuh dengan darah, berlumur darah. Bayi itu naik, dan bayi itu seumuran dengan Anggun. Bayi siapa ini? Bayi siapa? Saat itu juga Heri ini mau balik badan, mau lari, ini nggak bisa, sampai dia ini merangkak saking ketakutannya. Tolong, tolong, tolong. Ini sampai ketakutan, teriak-teriak. Sesampainya di pintu, ya, sampai di pintu di luar, Heri ini justru malah pingsan. Dan pagi-pagi jam 6 udah mulai orang lalu lalang lewat, lihat Heri kaget. Itu Heri mabok apa gimana? Tidur di depan pintu, persis di tengah-tengah pintu. Warga akhirnya berbondong-bondong ke situ, nyamperin Heri. Dan ketika Heri dibangunkan, Heri kaget. Ya ampun, aku sampai ketiduran di sini. Aku semalam pingsan. Heri cerita kejadian itu sama warga. Warga kaget. Lah, masa sih? Iya, alatnya itu ada di kamar saya. Dan ketika dicek lagi, nggak ada alat itu. Akhirnya, Heri ini ngecek ke belakang. Semalam aku juga ngerusak di situ. Nah, barulah ada alat itu rusak di belakang rumah. Heri kaget. Istrinya masih di tempat Bu Bidan. Saat itu belum ada telepon, belum ada yang namanya handphone. "Kamu di situ dulu ya, nanti aku nusul," atau nggak ada. Heri yang geram, ya kan? Heri ini mengambil minyak tanah. Mengambil minyak tanah, saat itu juga alat itu dibakar. Alat itu dibakar. Bagian plastiknya ini langsung udah meleleh. Tinggal besi-besinya aja udah langsung Heri buang di situ. Di tempat itu juga di belakang rumah. Roda-rodanya juga langsung udah pada meleleh. Tetangga bingung, masa sih Her? Iya seperti ini. Diceritain semua sama Heri. Pantas saja istriku kayak gini-gini. Nah, Heri ini kembali lagi ke Bu Bidan. Ternyata kondisi Anggun masih tetap seperti itu. Heri sedih. Bidan pun menyarankan, ini mending dibawa ke rumah sakit karena nangis sudah parah. Kalau darah yang dari hidung udah berhenti. Nah, Heri berpikir ini ada apa-apa ini. Hingga pada akhirnya Anggun dibawa ke rumah sakit karena memang dari Bu Bidan nyuruh seperti itu. Langsung dibawa ke situ. Akan tetapi Heri bingung masalah pembayaran. Aduh, ini gimana? Hingga pada akhirnya Heri pun terpaksa karena masih dipinjemi motor tetangga. Heri memanfaatkan motor itu ini menuju ke rumah Heri, ke kampung Heri. Nah, ketemulah sama bapak ibunya. Heri cerita semua. Bapaknya Heri bilang, "Aku wes nebak ada apa-apa, tapi kamu ngeweng, gak pernah dengerin orang tua. Aku ngerasain, satu, aura kontrakan itu, kedua, memang wetonnya ini kayak gini. Coba kamu nurut bapak sementara tinggal di tempat bapak, ya kan? Nggak akan seperti ini. Nurut karo wong tua." "Iya Pak, tapi ini yowes nanti bapak kesana." Hingga pada akhirnya Heri pun pinjem sama kakak-kakaknya nih, pinjem uang segala macam. Akhirnya bapaknya Heri ikut ke sana beserta ibunya. "Ayo Bu, kita ke sana." Datanglah ke rumah sakit. Nah, saat itu juga bapaknya Heri, karena memang beliau orang ngerti gitu, orang yang mengerti akan hal-hal mistis seperti itu, hitung weton gitu kan ya. Terus dia ini tahu ini sebenarnya ada apa. Beliau tahu. Nah, saat itu melihat Anggun, bapaknya ini langsung bilang, "Iki bocah ketempelan. Bayi juga iki sing nempeli." "Bayi Pak."
Akhirnya kan ini menggabungkan sama Heri. Oh iya, aku juga diliatin bayi berlumuran darah. Nah, saat itu bapaknya Heri tanya, Her, alatnya di mana? Alat itu di mana yang kamu cerita itu? Ya udah aku bakar toh Pak. Udah habis tinggal besi-besinya. Walaupun tinggal besi-besinya, tinggal bangkainya, itu kamu kumpulkan, pulangin. Kamu awalnya di mana itu ngambilnya itu awalnya di mana? Aduh, orang itu aku dapatnya itu beli di Rongsok kok Pak. Kamu cari tahu. Kamu belinya di mana, orangnya di mana? Ayo, tak temani bapak. Nah, pada saat itu bapaknya ini pulang. Jadi yang di rumah sakit, ibunya Heri, ya kan, sama Lia, nungguin Anggun. Bapaknya Heri, ini nemenin Heri. Setelah sampai rumah, lihat bangkai itu, bapaknya kaget. Langsung baca doa. Iki sejarai ngeri kok, Her. Dan dia ini merasa punya teman. Yo, si Anggun ini, dia ngerasa punya teman. Kenapa Anggun tiap naik alat ini diem. Seneng, ini ada bayi seumuran dia juga. Ini kaget. Dikumpulin alat itu dimasukkan ke dalam karung. Bangkai-bangkainya nih, besi-besinya dikumpulin, kerangkanya ini masih kelihatan. Yang bagian ancur itu, ya kan, itu bagian yang plastik-plastik, yang terbuat dari plastik-plastik. Ditaruh di karung. Saat itu juga Heri nyari. Tanya-tanya nih, sama bapaknya nanya-nanya ke orang. Ke rumah makan yang pertama Heri lihat, tanya sama di situ, tanya di orang di pasar, tanya inilah. Hingga pada akhirnya ketemu sama tukang rongsok juga. Tanya, Pak, Bapak punya temen nggak? Ini tukang rongsoknya kayak gini, bentuknya kayak gini. Orangnya seumuran ini pakai ini, Pak. Oh, kayaknya ini. Coba Masnya tanya. Muter, nyari lagi. Hingga pada akhirnya ketemulah. Bapak itu sedang mulung. Itu udah nyari berjam-jam ya. Bapak itu sedang mulung. Pada saat itu Heri ini udah emosi di sini. Pak, sebentar Pak, sebentar, duduk. Bapaknya Heri ngomong, sabar. Saya kok bingung Pak, udah sabar. Nanya itu sabar, Bapak duduk. Ada apa ya Mas? Pak, ada apa? Pak, saya mau nanya Pak ya. Ya Allah, saya kok kayak gini banget ya. Saya mau nanya Pak, Bapak ingat dengan alat ini? Alat apa Mas kok udah gosong kayak gitu? Mau dijual ke saya apa Mas? Bapak ingat nggak? Saya adalah orang yang beli alat Bapak waktu di rumah makan Bapak ini sedang nyari rongsok. Bapak ingat nggak? Alat jalan bayi ini alatnya udah saya bakar. Oh iya, saya ingat. Itu kan udah lama Pak. Iya memang udah lama. Saya mau tanya Pak, Bapak dapat alat ini dari mana? Ya kenapa Thomas? Ini ada setarnya Pak. Iya saya tahu. Tiba-tiba penjual rongsok itu ngomong seperti itu. Iya saya tahu. Lah, kenapa Bapak tahu kok nggak ngomong sama saya? Ini sejarahnya gimana? Bapak nemunya di mana? Iya, itu udah sering sekali kok. Ada orang beli itu murah, yuk saya kasihkan. Yuk awalnya saya memang jualnya mahal, tapi nanti orangnya itu ketakutan balikin ke saya lagi. Yuk saya beli lagi. Kalau pas saya lewat, kadang orangnya juga nyari saya. Sudah 3 kali ini kok Pak. Sama sampeyan ini sudah pas 3 kali ini Pak. Ya ampun. Makanya sampean ini pas pada waktu itu jual murah. Itu karena itu. Iya Pak. Masnya pengen, yo saya mano toh Mas. Yo itu ya adanya kayak gitu Mas. Saya mau tanya, Bapak dapat ini awalnya gimana? Ceritanya awalnya gimana? Sebenarnya saya juga sering diteror, wujud bayi berlumur darah. Nah, itu Bapak tahu. Harusnya Bapak ngembaliin alat ini. Dan saya pengen, saya nggak mau tahu, ini alat dikembalikan. Bapak ini ngambilnya dari mana? Nah, akhirnya cerita. Bapak tukang rongsok itu cerita. Jadi ada rumah di pinggiran kota, rumah itu mewah. Nah, rumah mewah itu kebakaran. Saat itu, ya kan, setelah sudah berhasil dipadamkan, ini ternyata ada korban di situ. Satu keluarga, termasuk ada korbannya ini bayi. Nah, pada saat semua sudah dievakuasi segala macam, akhirnya para pemulung ke situ. Mulung-mulung barang-barang yang masih bisa dijual. Sebenarnya udah larangan juga, nggak boleh ngambil segala macam. Akan tetapi bapak ini dan beberapa orang nekat malam-malam ini nyari ke situ masuk dan ketemulah alat itu, alat untuk jalan bayi itu. Setelah dibawa ke rumah ya, diambil semuanya. Ini berapa hari kemudian bapak itu diteror, cerita. Saya juga diteror, istri saya sampai sakit-sakitan. Akhirnya kemanapun saya pergi alat itu saya bawa, cerita bapak itu. Terus di tengah jalan saya ada orang mau beli. Ya saya jual. Berapa bulan kemudian orang itu balikin ke saya. Saya jual lagi murah. Lah ini yang terakhir sampean.
Pada saat itu bapaknya Heri pun bilang, Pak gini Pak, ben aman kabeh, selamat kabeh, biar selamat semua. Ini kan tinggal sisa tulang-tulang ya, tulang-tulang dari kerangka ini Pak. Ya, ini tak serake sampean, yo. Nggak mau Pak, saya Pak, udah. Ini tak serake sampean balikin lagi. Sampean kan tahu posisi ngambilnya di mana atau apa segala macem. Dah, yo. Ini saya kasih uang Bapak, buat Bapak. Tapi kok banyak banget Pak, udah. Ini pokoknya saya sudah tidak mau tahu. Jangan sampai sampean make uang itu tapi nggak balikin alat itu. Udah, balikin lagi ke tempatnya. Karena itu kan sampean sebenarnya kan udah dilarang untuk ngambil-ngambil di situ jarah. Sampean nekat. Salah sampean ini. Namanya mencuri. Iya Pak. Nah, ini balikin. Saya nggak mau tahu. Nek sampean pengen ngerti. Cucu saya sekarang yang kena. Ngerti sampean? Nggih Pak. Ketakutan nih pemulung. Nggak, pada akhirnya dia pun pergi. Singkat cerita berapa jam kemudian mereka pun sampai ke rumah sakit lagi. Ya kan? Setelah sampai rumah sakit, Anggun ini badannya udah langsung mendingan. Bersyukurlah. Nah, pada saat itu bapaknya bilang, kamu aja nempatin kontrakan itu nggak selamatan. Nah, sekarang gini aja. Saran nih Bapak, mending walaupun rumah kita itu jelek, umpel-umpelan, tinggal lo di rumah dulu. Sampai bener-bener aman, nanti kita ngadain selamatan. Selamatan nih semuanya. Nggih Pak. Baru nurut Heri di sini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pindahlah ke rumah bapaknya. Selamatan di situ, berdoa bersama. Dan setelah selamatan segala macam, semenjak itu nggak ada teror lagi. Anggun tumbuh udah nggak lagi sakit-sakitan. Nah, di sini ada keanehan. Anggun setelah udah pindah, ini ketika tumbuh segala macam, ini ketemu teman-temannya yang dia menggunakan alat itu, Anggun takut. Jadi ketika ada alat itu, Anggun lari. Sampai dia ini SD, kebawa sampai SD. Jadi kalau ada alat itu, dia kayak bawaannya ini kayak takut, kayak perasaannya ini kayak mau ngejar, mau ceruduk atau apa gitu. Anggun jadi parno sendiri dengan alat itu. Sampai kebawa SD. Sampai SD, hanya berhenti di SD. Ketika mungkin udah SMP gitu, udah nalar gitu kan ya. Ah udahlah, gitu kan, udah nalar, udah mulai bisa berpikir. Ini cuma alat aku, ini cuma halusinasi aku aja. Udah mulai membedakan seperti itu, akhirnya ya udah jalan normal lagi. Nah, itulah kisah keluarganya Heri. Dikirimkan sama Mas Heri dan Mbak Lia, dikirimkan. Ceritanya serem, padahal hanya sebuah seperti itu. Nah, menurut kalian nih, pesan apa yang ada di cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Mas Heri dan Mbak Lia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya ini bercerita. Ya, saya mengucapkan Mas, terima kasih banget Mas, ceritanya bagus. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Ya kan, udah nunggu lama, udah dibawain juga. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman ya yang rela mau nunggu segala macem ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang banget ya. Biar saya ini mudah menghafal, kayak ceritanya Mas Heri dan Mbak Lia ini bagus tersusun rapi. Ini caranya gampang, kalian bisa lihat ke layar. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya paham. Ya, ada titik dan koma, jelas gitu kan ya. Ini konfliknya mana, nama tempat yang mau disamarkan mana, apa tidak usah disamarkan. Nah, di sini jelas dari pertama awal lahir segala macam gimana, terornya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, jelas. Ditulis per paragraf atau per kalimat gitu ya. Oke, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke? Seperti itu, dikasih nama dan nama kota. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diberikan kemudahan dalam apapun, ya kan? Amin. Selagi positif, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Salam buat keluarga. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara
Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.